bersama dengan kita karena ada pelayanan di Bogor, tapi tidak mengurangi ucapan syukur dan sukacita kita kepada Tuhan, sebab Dia selalu ada menyertai kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap ucapan syukur kepada Tuhan. Saya persilakan untuk kita semua mengambil satu dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu ya Allah yang hidup. Sungguh kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu baru atas setiap kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini sebagaimana adanya kami itu semua oleh karena Tuhan. Kami tidak dapat menjagai diri kami sendiri kalau bukan Tuhan yang menjagai kami.
Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, selidiki hati kami hari ini ya Tuhan. Biarkan kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami bersekutu memuliakan nama Tuhan. Biar hati kami boleh senantiasa terus terikat sama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hambanya. Silakan Bapak Ibu. Belum terlambat ya kalau saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada Bapak Ibu semua. Karena saya yakin ada banyak yang kita tidak jumpa di saat momen Natal, ada banyak yang kita tidak jumpa juga di minggu kemarin di awal tahun yang baru. Jadi mari Bapak Ibu kita salam kiri kanan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada saudara-saudara. Kita akan bernyanyi, kita akan bertepuk tangan, kita akan menari bagi Yesus.
Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Dari pancaran raut wajah terlihat ada sukacita, ada harapan yang besar di dalam Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kiranya hamba Tuhan, Ibu Rafi, menyampaikan setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan, ditumpahkan, dicurahkan bagi setiap kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancang
apapun yang terjadi, musim boleh berganti, situasi boleh berubah, tapi satu hal yang kami yakini tidak pernah berubah untuk selama-lamanya, Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh mengerti dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, senang saya bisa melayani saudara. Itu semua karena kebaikan Tuhan, ya saudara. Kalau saudara lihat hari ini saya kembali lagi berdiri di sini, itu artinya sudah 1 bulan. Ya, cepat ya saudara, kayaknya baru kemarin itu saudara mungkin mendengarkan khotbah saya dan kembali saya khotbah lagi. Cepat saudara ya, nggak terasa. Jadi memang saya yakin saudara setuju dengan saya, hari-hari ini berjalan cepat banget. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, bahkan sekarang tahun sudah berganti saudara ya. Ya, jadi situasi boleh terjadi, boleh berganti, apapun itu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin saudara. Khotbah saya pada pagi hari ini berjudul Damai Sejahtera saudara. Ya, ada yang tadi berangkat ke gereja uring-uringan, nggak ada damai gitu sama istri gitu. Kok istri lama banget? Mama cepat mama, ayo kita berangkat. Entar dulu papa, ini belum makan, belum dimandiin gitu ya. Akhirnya cekcok dulu di rumah saudara ya. Nah hari ini kita mau damai saudara ya, berdamai ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong saya kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan satu kata yang Tuhan tahu begitu kuat di hati saya itu damai sejahtera. Seperti kita tahu, banyak hamba-hamba Tuhan sudah berkhotbah, banyak orang-orang yang memprediksikan tahun 2003 bukan tahun yang baik begitu, akan banyak persoalan, akan banyak pergumulan, sehingga ada banyak orang yang mendengar berita tentang itu akhirnya jadi kepikiran. Banyak orang yang pada akhirnya terlalu mendengarkan prediksi-prediksi yang gak baik, akhirnya jadi stres. 2003 akan banyak pengangguran, jadi bingung kira-kira saya masih kerja gak ya, stres. Ya, banyak orang bingung, banyak orang stres, banyak orang jadi nggak bisa tidur, nyenyak, nggak bisa makan dengan enak, bingung kira-kira bisnis saya, usaha saya, dagangan saya kira-kira tahun ini gimana ya, bingung. Tetapi hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, tenang, damai sejahtera hati. Amin saudara. Coba bilang kepada kanan kirimu, jadi damai. Haleluya saudara. Ya. Nah saudara, kita coba buka Alkitab kita dulu dari Yohanes 14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita baca satu ayat saja di dalam ayatnya yang ke-27 saudara. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saudara bisa lihat Alkitab saudara, saya akan baca buat saudara, perhatikan baik. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, bagi saya dan saudara. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah kasih, ya. Tuhan sudah beri damai sejahtera buat saya dan saudara. Ya, berikutnya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai itu sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu yang Tuhan katakan. Dan apa yang kuberikan, baik dengar, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya merenungkan bahwa tema damai, saya pikir bukan hanya menjadi tema kita pada minggu ini. Saya berdoa bahwa tema damai sejahtera ini menjadi tema sepanjang tahun kita, saudara. Di dalam tahun 2003 ini. Ya, dan saya juga berdoa kepada Tuhan supaya saudara bisa menjadikan tema damai sejahtera yang saudara dengar hari ini itu nempel di hati saudara. Itu terpatri di hati saudara. Boleh? Maaf saudara ya, ada pengumuman. Mobil
mobil dengan nomor F1246YD. Kacanya terbuka. Ada yang punya? Iya. Sampai di mana tadi sudah? Iya, tema damai itu saya berharap ada di hati saudara. Karena saya merasa bahwa tema damai sejahtera itu adalah satu tema yang penting. Satu tema yang wajib ada di dalam hati saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen. Ya, ada banyak orang Kristen yang hidupnya tuh nggak damai. Nggak damai dengan diri sendiri. Ada banyak orang Kristen nggak bisa damai dengan dirinya sendiri. Mengutuki hari kelahirannya. Kalau hidup susah seperti ini, nggak usah dilahirin. Kalau aku harus lahir di keluarga seperti ini, mendingan aku nggak usah dilahirin. Percuma aku punya mama nggak peduli, percuma aku punya bapak nggak peduli. Dia kutuki hari kelahirannya, nggak bisa damai dengan dirinya. Kenapa ya nasib gue begini? Sudah banyak hal yang gue lakukan, yang aku lakukan, aku kerja banting tulang, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Sedangkan mereka pun dengan gampangnya buka klik usaha langsung maju. Kenapa ya aku ini kok bodoh? Kok aku nggak seperti orang-orang lain? Diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran. Kenapa aku kok nilainya jelek? Ada yang nggak bisa berdamai dengan orang lain. Ada yang nggak bisa berdamai dengan Tuhan. Maka daripada itu, saudara, saya mau katakan tema damai itu sangat penting, saudara. Nah, di sini saya mencatat, saudara boleh catat, saudara boleh foto, saudara punya kertas, saudara boleh tulis, supaya firman Tuhan nggak masuk kanan keluar kiri gitu, saudara. Saudara punya catatan, saudara bisa ulang di rumah. Saya mencatat bahwa damai itu penting, saudara ya, boleh ya. Kenapa sih damai itu sangat penting bagi orang percaya? Sekali lagi, saudara, ini tema. Saya berdoa semoga tema ini terus melekat di hati saudara, terngiang-ngiang di dalam telinga saudara, supaya bagaimana saudara terus mengusahakan damai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan Tuhan. Kenapa damai itu penting bagi orang percaya? Saya mencatat yang pertama, damai itu kebutuhan yang utama. Damai itu kebutuhan sentral hidup manusia, saudara. Menjadi kebutuhan pokok saya dan saudara. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, no, bukan itu Pak. Kebutuhan utama saya adalah dalam hidup ini adalah ketika saya punya uang yang banyak. Kebutuhan pokok utama saya adalah ketika saya punya materi banyak. Karena kalau saya punya uang banyak, saya berkecukupan, saya bisa melakukan apa saja. Itu sumber damai saya. Ada orang yang fokus hanya cari uang. Kenapa? Karena tujuan utama pokok hidupnya adalah uang. Saya pernah cerita waktu khotbah saya sebelumnya, ketika saya melayani di Semarang, ketika saya berkunjung dengan tim untuk mendoakan orang sakit di rumah sakit, kita ketemu dengan satu bapak yang ada di UGD atau IGD, saya nggak lupa gitu. Ada anaknya, Pak, kita mau berdoa. Saudara tahu anaknya bilang apa? Papa saya nggak butuh doa. Papa saya butuh dokter yang terbaik. Itu yang saya cari. Berapapun saya akan bayar. Kalau rumah sakit di Indonesia nggak mampu, saya bisa bawa dia ke Penang, ke Malaysia, atau ke Singapura, atau bahkan ke Tiongkok. Maaf ya Pak, nggak butuh doa. Dia berpikir yang utama adalah uang. Dia punya uang. Pak, mau saya katakan, damai itu kebutuhan yang utama dalam hidup kita, bukan kekayaan. Ada yang bilang bahwa kebutuhan utama manusia itu adalah kedudukan, jabatan. Sehingga ada banyak orang melakukan berbagai macam hal, mengharapkan berbagai macam hal. Siku kanan, siku kiri, cia orang, hanya untuk mendapatkan kedudukan, hanya mendapatkan pangkat tertentu. Karena dia berpikir, kalau aku dapat pangkat, kalau aku punya kedudukan, maka aku akan dihormati. Itu kebutuhan utama. Ada juga yang bilang bahwa kebutuhan utama itu adalah sebuah ketenaran. Yang paling penting itu ketika kita terkenal, kita punya nama, dan kita dihormati banyak orang. Sehingga kalau kita jalan, orang, pagi Pak,
Sekali lagi, itu bukan kebutuhan utama kita. Bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan ketenaran. Apa artinya saudara punya uang banyak tapi nggak punya rasa damai dalam hati dan pikiran? Saudara, engkau bisa beli kasur yang paling mahal dengan uangmu, tapi kalau engkau nggak punya damai, semahal apapun kasur yang kau punya, saudara, nggak akan bisa bikin tidurmu nyenyak. Tidak akan pernah bisa membuat tidurmu menghasilkan mimpi yang indah, karena engkau nggak punya damai. Saya juga pernah cerita, kalau saudara ingat, saya punya teman di Tangerang. Dia nggak punya damai dengan mama mertuanya, saudara. Kehidupannya berubah, dia bilang, kehidupan gue berubah ketika mama gue ikut gue, gabung di rumah gue. Ya, dan hari ini gue mimpi buruk, gue stres. Mimpi apa? Mimpi ketemu setan, mimpi ketemu kuntilanak. Kalau mimpi ketemu kuntilanak, mimpi ketemu setan itu termasuk mimpi indah kok. Lalu mimpi apa? Mimpi ketemu mama mertua, saudara. Mimpi mertua adalah mimpi buruk bagi dia. Nggak ada damai. Apa artinya saudara punya kedudukan? Apa artinya saudara punya pangkat, tapi saudara nggak punya rasa damai dalam hati dan pikiran? Apa artinya ketenaran? Apa artinya punya nama dikenal banyak orang, tapi kita nggak punya damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita? Jika kekayaan, kedudukan, ketenaran itu sumber damai, nggak ada orang kaya yang susah tidur. Kalau uang yang banyak, pangkat yang tinggi, nama terkenal, itu sumber damai, nggak ada orang kaya bunuh diri. Saya membaca di sebuah artikel di internet, saudara boleh cek, orang-orang kaya, jutawan, bahkan miliarder. Ada seorang bernama Scott Young, seorang miliarder asal Skotlandia. Duitnya gak kehitung, istilah kita mungkin gak ada serinya begitu. Pagi-pagi ditemukan dia tertusuk gerbang rumah karena dia loncat dari lantai 4 rumahnya ke bawah, ke gerbang. Secara materi, secara uang, duitnya banyak banget, gak kehitung. Asetnya banyak banget, seorang miliarder. Tapi nggak ada rasa damai di rumah tangganya, nggak ada damai di hatinya, nggak ada damai di pikirannya. Setiap hari cekcok dengan istrinya, selalu berantem dengan istrinya, sehingga pada suatu saat istrinya ini nggak tahan lagi tinggal sama Scott Young. Kalau kita pikir secara manusia, enak punya suami mapan. Enak kalau punya suami, punya kedudukan, dikenal banyak orang, duitnya banyak, senang ya saudara. Siapa sih yang gak mau nikah dengan pria begitu? Tapi akhirnya dia tinggalkan Scott Young, karena percuma tinggal punya suami kaya raya, tapi gak ada damai. Isinya cekcok terus, isinya berantem terus, isinya di rumah tangga ketersinggungan terus. Lalu dia minta cerai dan minta akta gono gini yang jumlahnya fantastis. Sampai Scott Young menjadi depresi, dia stres, akhirnya bunuh diri. Kalau jabatan bisa buat orang damai, enggak ada namanya pejabat yang mati gantung diri. Saudara pernah dengar seorang pejabat di kantor pemerintah Sumatera Selatan, dia ditemukan gantung diri. Dia punya jabatan, dia punya kedudukan, otomatis dia punya harta benda yang cukup. Dia dikenal banyak orang, tapi ditemukan gantung diri. Kenapa? Depresi, stres, gara-gara punya penyakit hipertensi yang gak sembuh-sembuh. Dia punya penyakit gula yang gak sembuh-sembuh. Tiap hari harus konsumsi obat. Dia stres. Dia merasa bahwa aku gak sama seperti teman-temanku. Kok hidupnya enak, sehat, saya sakit-sakitan terus. Dia merasa kedudukannya percuma, merasa gak damai, merasa gak tenang, gantung diri. Jika ketenaran, keterkenalan kita adalah sebagai ukuran dari damai, nggak ada orang terkenal yang gantung diri. Saudara tahu Robin Williams mati juga gantung diri. Kenapa? Karena dia mengalami rasa takut yang akut. Dia memiliki satu rasa kecemasan yang tinggi, rasa depresi, takut disaingi,
takut karirnya tenggelam, akhirnya stres bunuh diri dan gantung diri. Sekali lagi saudara, yang pertama, kenapa damai itu penting? Karena damai adalah kebutuhan utama kita. Saya tidak anti dengan kekayaan. Saudara, kalau saudara hari ini diberkati Tuhan dengan materi yang cukup, puji Tuhan. Bersyukur saya untuk itu. Saya juga nggak anti tentang bagaimana harus kita kejar karir kita. Saya nggak anti bagaimana supaya kita juga punya nama yang baik. Tetapi kalau tujuan fokus utama kita adalah cari kekayaan, cari ketenaran, jabatan hanya untuk menggantungkan harapan damai kita pada di situ, itu yang salah. Seperti yang saya katakan, percuma kau punya segalanya tapi kau nggak punya damai di hatimu, saudara. Yang kedua, kenapa damai itu penting? Karena damai itu berkat Tuhan. Kalau kita baca, saudara, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-27 tadi, Yohanes 14:27, di situ dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Sudah Tuhan sediakan damai itu buat kita. Ya, damai sejahtera telah aku berikan kepadamu. Ini berkat Tuhan, saudara. Berkat yang harus kita terima. Beberapa minggu yang lalu kita bersama-sama dengan umat sedunia merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang disebut sebagai Raja Damai. Kita disebut anak-anak Tuhan. Kita anak-anak damai. Harusnya ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis kita sudah terima berkat damai di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi sayangnya ternyata, saudara, ketika kita sudah terima berkat itu, kita nggak terima. Dan kita tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya melihat dan ketemu banyak anak-anak Tuhan, dia tidak jadi damai, justru jadi provokator. Sebagai anak-anak Tuhan, damai itu harus sudah kita terima. Sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun kita ada damai di situ. Saat orang lain berselisih paham, kita datang, orang itu jadi baik, jadi berdamai. Saat ada yang bertengkar, dengan adanya kedatangan kita, kehadiran kita, orang itu jadi kembali berteman. Bukan sebaliknya, saudara. Apa yang tadinya akur, kita datang jadi berantem. Apa yang tadinya sudah bersatu, kita datang jadi pecah. Gak begitu, saudara. Ya, kita harus jadi damai, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Ya, saat ibu-ibu sedang kumpul begitu ya, tiba-tiba Bu Santi lewat. Ada Bu Santi. Bu Santi sini, Bu Santi gabung sama kita. Kenapa? Karena orang tahu kalau ada Bu Santi, suasana itu adem, obrolan itu adem, obrolan itu lurus, obrolan itu jadi enak, jadi positif. Jangan kebalikannya, ketika saudara sedang ngobrol ada Bu Santi, ada Bu Santi, diam, tidak cuek. Repot kalau dia itu, entah kita jadi pecah di adu domba di sini. Gak enak, saudara. Jangan. Damai itu berkat yang harus kita kejar. Ketika kita sudah dapatkan berkat damai itu, saudara, aduh luar biasa, saudara jadi damai. Yang ketiga, kenapa damai itu penting dalam kehidupan orang percaya? Karena damai itu adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Kita ditakut-takutin dengan, ada juga pendeta yang takut-takutin gitu ya, dalam khotbahnya. Kalau menjelang akhir tahun, menjelang awal tahun begitu. Banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ngomong, saya melihat tahun ini adalah tahun yang suram. Saya melihat tahun ini adalah tahun di mana kita akan masuk dalam penganiayaan besar. Tapi hari ini saya mau katakan, damai itu adalah kekuatan bagi orang percaya. Amen. Kalau saudara punya damai dalam hatimu, ketakutanmu hilang. Kalau engkau punya damai di hatimu, kekhawatiranmu hilang. Kalau engkau punya damai di dalam pikiranmu, ketakutanmu hilang. Sehingga engkau akan berkata, apapun yang terjadi di depan, gak masalah, aku punya Tuhan. Amen. Amin. Itu yang harus kita kejar.
Ya, jadi penting ya. Kenapa penting? Yang pertama tadi apa? Damai itu kebutuhan utama. Yang kedua, dia adalah berkat Tuhan yang harus kita kejar. Dan yang ketiga, dia adalah sumber kekuatan kita. Bodoh amat apa yang terjadi, gitu ya. Aku punya damai. Tapi saudara, terkadang dalam hidup kita melihat, Tuhan, kenapa ya? Kok sepertinya nggak ada damai dalam hatiku? Tuhan, kenapa ya kok setiap hari keluargaku selalu aja berselisih, selalu ada perdebatan, selalu ada keributan? Kenapa sih damai itu menjadi sulit? Ada sebagian orang merasa bahwa Tuhan, aku mau damai, tapi kok ketika aku mau mencoba untuk damai kok sulit. Nah, saya mencatat saudara, kenapa sih damai itu menjadi sulit? Kenapa sih pada akhirnya ketika kita sudah berdoa, kita sudah menerima Tuhan, tapi kok seakan-akan kehidupan kita selalu saja diliputi kegelisahan dan gak ada rasa damai? Saya melihat ada 3 sifat di dalam diri manusia yang pada akhirnya damai itu mental dalam hidup kita. Kita mencoba cari damai, pada akhirnya gak ketemu. Kita mencoba untuk berpikir damai, membuat hati damai, kok sulit. Ada 3 sifat yang kita pelihara yang menjadi dinding pemisah antara kita dengan damai. Dan hari ini saya mau dinding itu kita mau hancurkan. Sifat apa? Yang pertama, sifat panas hati. Panasan orangnya. Saudara, kalau kau punya sifat panas hati, gampang panas, nggak bisa lihat orang lain lebih baik, nggak bisa lihat orang lain lebih maju, nggak bisa lihat orang lain lebih kinclong. Hari ini ada misalnya ibu-ibu ya saya ibu-ibu lagi ya, nggak apa-apa ya. Ada arisan, dia lihat, si ibu A pakai cincin 5 gram. Aduh, minggu depan mau pakai cincinnya 5 kilo. Panas hatinya, nggak bisa lihat orang lain pakai cincin, dia juga pengen ikut pakai cincin. Besok lihat temannya, dia bawa tas mereknya apa tuh? Hermes. Besok saya beli, besok dia cuma bawa 1, besok minggu depan saya pakai tas 2 kiri kanan. Panasan. Saya pernah ketemu, istri saya juga pernah cerita ketemu, kita pernah selalu bersinggungan dengan orang yang panasan, itu repot. Ya. Udah jalan-jalan belum, di sana ada rumah bakso loh, baru loh. Kita coba yuk, dia langsung nyelotok. Iya, aku udah pernah ke situ, udah 2 kali. Kita bingung, kan baru buka hari ini ya. Kan dia udah 2 kali ke situ. Karena panas. Pengennya tuh aku duluan daripada kamu. Saudara, saya mau bilang, kalau saudara engkau punya sifat panasan, nggak bisa lihat orang lain lebih daripada kita, selama itu juga engkau nggak punya damai dalam hidup. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 8 berkata begini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau engkau punya panas hati, orang yang panasan, itu bukan hanya membuat Anda gak dapat damai, tetapi engkau akan menjadi orang yang jahat. Berpikir bagaimana aku menjatuhkan orang itu, bagaimana aku harus lakukan orang itu supaya tetap jatuh di bawahku. Kita mulai hasut dia, kita mulai fitnah dia, kita mulai berbicara yang gak baik tentang dia di belakang orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain musuhin dia. Kita berharap orang itu jatuh ada di bawah kita. Itu kan jahat. Tinggalkan panas hati itu, firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi jahat dan kita beroleh damai. Ya. Sifat panas itu gak enak loh saudara. Ada 2 hal paling gak saya catat di sini. 1, hidupnya gelisah. Orang kalau panasan itu gelisah. Lagi santai main handphone di depan rumah, tiba-tiba ada mobil pick up bawa kulkas 2 pintu gede. Kita matiin. Pak, punya siapa? Oh Pak, punya si A. Waduh, dia langsung matiin, langsung dia ke kamar. Aduh, buat kapan ya kulkas
kulkas tua gitu. Kulkas ini udah dari zaman Bapak Abraham, udah ganti gelisah. Wah, ini makanya suaminya korupsi nih, ngepet nih, jangan-jangan. Kita langsung jadi jahat, gelisah, bawaannya gelisah, nggak terima, gitu, nggak terima dia lebih baik, nggak terima dia dipuji sama orang. Saudara tahu cinta Saul ya? Tahu ya? Saul itu diangkat oleh Tuhan jadi raja. Tuhan angkat Saul jadi pemimpin. Dan Tuhan bilang, aku akan berkati kerajaanmu. Aku akan berkati kepemimpinanmu. Tapi ketika orang bersorak-sorak, Saul mengalahkan 1.000 orang, tapi Daud berlaksa-laksa. Apa yang terjadi sama Saul? Panas, gerah. Wow, kok Daud yang dipuji? Gua kan raja, gua kan pemimpin. Panas, nggak terima. Dan sejak saat itu, Alkitab catat, roh Tuhan meninggalkan Saul. Kurang apa Saul? Diangkat langsung Tuhan jadi raja, tapi karena dia panas hati, dia ditinggalkan roh Tuhan. Dan jahatnya apa Saul? Dia mau bunuh yang namanya Daud. Pertanyaannya, salah apa Daud sama Saul? Enggak. Cuman karena orang lebih memuji Daud, orang lebih suka kepada Daud, Saul menjadi panas hati. Dan pada akhirnya Saul menjadi gelisah, takut kedudukannya diambil, takut kalau Daud lebih maju, Daud lebih terkenal. Gua harus bunuh. Jangan panas hati. Yang kedua, kalau kita panas hati, itu menyusahkan diri. Susah. Orang lain mau punya motor A, kita ikut-ikutan beli. Dia ganti handphone, kita ikut-ikutan beli. Dia ganti rumah, kita ikut-ikutan ganti rumah. Terakhir bingung, duitnya habis, capek, sudah. Ya, ngejar seperti itu. Ya, tinggalkan sifat panas hati mulai sekarang supaya kau punya damai. Yang kedua, kenapa sih pada akhirnya kita tuh nggak bisa damai? Hidup kita tuh nggak bisa damai. Sifat yang kedua yang kita pelihara adalah sifat angkuh, sombong. Di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini, manusia yang sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhanlah yang maha tinggi pada hari itu. Sifat yang kedua yang harus kita buang supaya kita bisa peroleh damai, jangan pelihara sifat sombong, saudara. Ya, sombong itu adalah sesuatu hal yang identik dengan kebanggaan diri. Cenderung memandang orang lain itu rendah, enggak mampu, enggak lebih pintar, enggak lebih bisa. Pada akhirnya sifat sombong dan angkuh itulah yang membuat hati kita menjadi enggak damai. Yang ketiga, yang terakhir, yang sering kali kita lakukan dalam hidup kita, yaitu kita memelihara sifat munafik. Kenapa sih kita gak damai dengan hidup kita? Kenapa sih kita gak bisa damai dengan orang lain? Kenapa sih kita gak bisa damai dengan Tuhan? Karena kita memelihara sifat munafik. Lain di mulut, lain di hati. Lain apa yang ada di pikiran, lain dengan apa yang diucapkan dan dilakukan. Selama ada pertentangan itu, saudara, kita gak damai. Kita berpura-pura baik dalam satu situasi, tetapi di hati kita memendam rasa benci, rasa dendam, rasa gak suka. Kita bilang kita mengampuni, tetapi di hati kita memendam dendam, apa pun bisa balas. Kadang di depan kita senyum baik, tapi di dalam hati belenggu dan lain sebagainya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau orang berkata aku mengasihi Allah,
tapi ia membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Ini yang banyak sekali terjadi di dalam kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita bilang kita cinta sama Tuhan, tetapi kita benci saudara kita musuhin saudara kita. Itu sebuah kejahatan di mata Tuhan karena sebuah pendusta. Karena bagi Alkitab, bagi Tuhan adalah bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan. Kalau mengasihi yang kelihatan aja sesama kita gak bisa. Kelihatannya saja baik-baik, tetapi di hatinya menyimpan sesuatu yang busuk. Maka itu saya mencatat ada 3 ciri orang yang gak punya damai dalam hidupnya. Yang pertama, orang yang gak ada damai di dalam hidupnya itu suka gampang sekali tersulut emosinya. Temperamen, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ya, gampang sekali. Makanya di dalam Amsal 15 ayat yang ke-18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang bijaksana itu bersabar. Ya, makanya ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang kelihatannya harmonis di gereja, tetapi sebenarnya begitu kacau di rumah tangga. Suami gampang sekali marah hanya karena melihat sang istri lagi duduk nonton sinetron pulang kerja. Rupanya ambilin minum, nonton baik, padahal istrinya baru semenit duduk di situ. Anak udah dikasih makan belum? Kamu main handphone aja. Kasih makan dulu, mandiin. Padahal tahu sendiri istrinya baru aja masak air buat suaminya. Udah dimarahin. Pulang kerja tidak ada senyum, cemberut, taruh tas, taruh jaket. Anaknya bingung oleh papanya, takut daripada kayak gini dia masuk kamar gitu. Istrinya daripada ngeladenin orang itu dia pura-pura cuci piring deh. Nggak ada damai. Gak ada damai. Daripada saya harus meladeni suami yang begitu, mendingan saya mau urusin piring. Udah, piring udah bersih juga diambil lagi, dicuci lagi. Kenapa dia masuk kamar tidur gitu ya? Udah bersih gitu. Pas begitu suaminya masuk kamar, haleluya, puji Tuhan. Gak mau saudara, gak ada damai. Kenapa? Karena dia tahu pasangannya terlalu gampang tersulut emosi. Yang kedua, ciri orang yang gak punya damai dalam hidupnya itu gampang jelek-jelekin orang lain. Gak damai. Kenapa? Karena saya katakan awal tadi, gak bisa melihat orang lebih baik daripada dia. Gak bisa menerima orang lain itu lebih mampu daripada dia. Ada kesempatan gue jelekin, ada kesempatan gue cari-cari kesalahannya apa sebagai bahan hasutan. Yang ketiga, pada akhirnya ketika orang itu gampang emosi, ketika orang itu gampang menjelek-jelekan orang lain, dia pada akhirnya menjadi orang yang toksik. Saudara tahu istilah toxic people? Toxic people itu kalau diibaratkan binatang, maaf ya agak kasar binatang, ini binatang yang beracun gitu. Makanya jangan deket-deket, karena dia akan meracuni banyak orang. Dia akan memberikan dampak buruk bagi komunitas. Dia akan buat orang-orang di sekelilingnya secara psikologi itu berat. Karena orang toksik selalu yang dia serang itu psikologi. Dia akan selalu berkata-kata yang negatif. Dia selalu bertindak negatif, mencoba menghasut secara psikologi saudara. Ya, ini 3 ciri yang bisa saya lihat dari orang yang gak punya damai dalam hidupnya. Saya akan tutup khotbah saya pada pagi hari ini dengan 3 hal. Bagaimana sih supaya kita bisa dapat damai? Tim musik boleh maju ke depan. Mungkin saudara, engkau rindu dalam hidupmu ini damai. Engkau merasa tenang. Mungkin situasi di dalam hidup saudara itu gak sedang baik-baik aja. Dan saudara rindu, aku pengen hidup damai. Walaupun aku harus ada di sekeliling orang yang
menyakiti hati. Walaupun aku harus bersama-sama dengan orang yang nggak peduli, tapi aku pengen punya damai. Hari ini Tuhan mau bicara sama saudara. Bagaimana sih supaya kita pengen bisa damai? Yang pertama, percayakan hidup saudara sepenuhnya sama Tuhan. Percaya dengan mempercayakan itu beda. Saya pernah khotbahkan ini. Ya, saya ingatkan lagi. Ada seorang pemain sirkus. Dia akan mencoba jalan di suatu tali dengan ketinggian yang sangat tinggi. Dia berkata sama penontonnya, saudara percaya nggak? Saya akan jalan dari satu titik ke titik sana nyebrang dengan suatu tali ini dengan hanya membawa satu tongkat. Semua penonton sorak-sorak, percaya. Lalu si pemain sirkus ini jalan dan berhasil. Lalu pemain sirkusnya tanya untuk yang kedua kali, saudara percaya nggak saya akan kembali ke sana dengan bawa beban di pundak saya? Semua penonton percaya. Lalu dia ambil beban yang berat, lalu dia jalan di suatu tali dan berhasil. Dan untuk yang ketiga kalinya pemain sirkus bertanya, Bapak Ibu percaya saya akan kembali jalan ke sana dengan menggendong satu orang di pundak saya? Semua orang bersorak, percaya. Kalau begitu saya minta salah satu dari Bapak maju ke depan untuk saya gendong di sini. Enggak ada yang berani. Itulah gambaran kekristenan. Percaya Tuhan pulihkan hidupmu. Percaya Tuhan pulihkan usahamu. Percaya Tuhan akan bangkitkan ekonomimu. Tuhan akan buka jalan dalam hidupmu. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Banyak orang lebih percaya mempercayakan uangnya, asetnya itu kepada robot-robot trading, sejenis binomo dan lain sebagainya, Bitcoin. Dia lebih percaya kepada internet, lebih percaya kepada perkembangan zaman. Dia percaya asetnya di situ. Tapi mempercayakan asetnya kepada Tuhan, entah dulu. Beri yang terbaik buat gereja, entah dulu. Berikan uangmu untuk pelayanan gereja, entar dulu. Ada teman datang, nih aplikasi. Taruh deposito 5 juta, dalam 3 hari kamu bisa dapat 10 juta. Mau? Saudara yang sering turun naik ke puncak, saya ambil contoh yang simpel aja. Pasti saudara pernah menemukan jalannya itu padat merayap karena di depan itu ada truk gede. Di belakang truk itu saudara, sehingga saudara mengikuti truk itu. Lalu ketika Anda nyetir, ada tangan keluar. Terus gini, apa yang Anda lakukan? Anda akan cepat-cepat banting setir untuk nyalip truk itu kan? Kenal nggak sama sopir truk itu? Kok percaya? Coba kalau dia begini, Anda salip di depan ada tronton, jeker. Kok Anda percaya sama sopir yang Anda nggak kenal, yang hanya dengan tangannya begini, tiba-tiba Anda salib? Sama orang yang kita nggak kenal, yang cuma kelihatan tangannya kayak gini, mukanya aja kita nggak lihat, kok berani-beraninya saudara mempertaruhkan nyawa saudara, mempertaruhkan nyawa keluarga saudara yang ada di mobil kepada orang yang Anda nggak kenal, yang cuma kelihatan tangannya doang kayak gini. Tapi kok sama Tuhan kadang kita gak mau mempercayakan hidup kita. Orang yang mempercayakan hidup sama Tuhan, dia akan merasa damai. Karena dia tahu Tuhan yang memelihara saya, Tuhan yang akan memelihara keluarga saya, Dia yang akan memulihkan setiap usaha saya, Dia segala-galanya Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup saya. Yang kedua, gimana caranya supaya kita dapat damai? Hidup dalam kasih. Kita buka di dalam 1 Yohanes 4:18. Saya minta salah satu Bapak Ibu boleh baca dengan suara yang keras.
1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, sekali lagi saya baca buat saudara ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau saudara hidup di dalam kasih, saudara tuh nggak takut, nggak takut dicurangi orang, nggak takut dicia sama orang. Kalau pada faktanya kita mendapati orang yang jahat sama kita, berusaha menjahati kita, berusaha menjatuhkan kita. Kalau kita hidup di dalam kasih, kita nggak perlu takut, karena Tuhan yang akan membela kita, saudara. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mendapat damai dalam hidup ini? Jaga hati. Amsal 4:23, saudara. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Saudara bisa bandingkan di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Menjaga hati, menjaga kesucian hati, artinya apa? Menjaga motivasi kita. Apa sih kalau kita melakukan segala sesuatu, apa motivasi kita? Pastikan apapun motivasi yang ada di dalam diri kita, itu berasal dari Tuhan, tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kalau hari ini saudara hidupmu merasa bahwa Tuhan, kok gak ada damai ya? Di rumah ger-geran terus. Kok hati aku gampang tersinggung? Kenapa ya aku tuh gampang marah, Tuhan? Hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau ambil damai yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau terima damai yang sudah Tuhan berikan kepada kami, agar kami bisa berdamai dengan diri sendiri. Kami bisa berdamai dengan orang. Kami bisa berdamai dengan Tuhan. Kami tidak mau hidup kami selalu diliputi dan direpoti oleh hal-hal yang tidak baik. Jamah hati kami, Tuhan. Berikan damai di dalam hati kami. Terima kasih, Tuhan. Dia jamah Luar
Apa gunanya kami memiliki segala sesuatu, tapi kami gak memiliki damai di dalam hati kami? Apa artinya kami punya nama? Apa artinya kami punya kedudukan? Apa artinya kami punya jabatan kalau hidup kami selalu diliputi oleh kegelisahan, amarah, benci, dan dendam? Pagi hari ini melepaskan semuanya. Kau jamah kami, ubah hati kami yang keras menjadi tanah yang lembut ya Tuhan. Sepulangnya kami dari tempat ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru, damai dan menjadi damai. Terima kasih Bapa, demi Allah yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mohon Pastor Rinto boleh kembali bangkit berdiri di depan. Kita akan mengucapkan terima kasih kepada hambanya. Kita akan mengatakan terima kasih Pastor Rinto atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ucapkan seperti itu secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Terima kasih Pastor Rinto atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu terima damai sukacita dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang dibagikan saat ini adalah terima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Apapun yang akan terjadi di tahun yang kita jalani saat ini, tetaplah yakin dan percaya Tuhan Allah Immanuel selalu ada menyertai kita. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Saya mohon untuk petugas kolektan boleh maju ke depan. Bapak Ibu boleh mempersiapkan amplop persembahannya. Beri dengan sukacita, beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau kami beroleh damai sejahtera yang daripada Engkau, itu semua oleh karena kasih karunia yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur Tuhan memilih kami, Tuhan memanggil kami, Tuhan telah memberkati setiap kami, sehingga kami percaya kami beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami juga ingin memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa, untuk memperluas kerajaan Tuhan, ingin memberi yang terbaik untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, setiap misi-misi di gereja ini ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang siap untuk memberi, berkati untuk Tuhan mengembalikan mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap tangan-tangan yang mengelola keuangan ini agar dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari memberi dengan sukacita.
untuk pemuda remaja untuk menyampaikan ibadah Natal Nasional Remaja ya. Silakan dipersiapkan ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ucapan terima kasih kepada Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang melayani, yang terlibat. Baik yang di sini untuk sekolah minggu, ya Asyar, berkat tamu, semua pendoa. Terima kasih kiranya Tuhan membalas semua apa yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Adakah jemaat yang baru pertama kali datang? Baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini? Ada? Kalau ada, bisa dipersilakan untuk berdiri, bangkit berdiri. Kami dengan senang hati menyambut sekiranya kalau kebetulan ada di Cipanas hari Minggu boleh sama-sama beribadah di tempat kami itu ya. Hari ini minta maaf pada Ibu Gembala ada tugas di Bogor, jadi Bapak Ibu nggak tidak bersama dengan kita. Ada pelayanan di Bogor, kita doakan supaya kehadiran keberadaannya menjadi berkat, berdampak bagi orang-orang di sana ya. Oke, untuk mulai minggu ini kegiatan gereja akan berjalan secara normal ya pada Februari. Kegiatan gereja akan berjalan secara normal pada bulan Februari, berarti bulan depan ya. Bulan depan kegiatan mulai normal ya. Jadi harap kita menyiapkan diri untuk terlibat banyak dalam segala ibadah-ibadah ya. Kecuali hari Kamis ada tetap ibadah doa ya. Kamis ini ada ibadah doa. Oke, doakan untuk rencana Rakerlok untuk mitra gembala dan gembala sidang. Jadi setiap mitra gembala mulai mempersiapkan, memikirkan waktu untuk kita bersama-sama memikirkan perkembangan kemajuan gereja kita. Untuk kegiatan Natal Bina, Umas dan Kawin akan diumumkan kemudian di grup gereja. Ya, nanti ada pengumuman berikutnya. Mohon dukungan doa untuk remaja pemuda akan mengadakan kegiatan Natal sosial pada 28 Januari 2023 di Panti Asuhan Talitakum Sukabumi. Ya, jadi bagi jemaat yang rindu mendukung kegiatan tersebut, silakan menghubungi panitia Natal Remaja Pemuda. Ada saudara Yoel nanti yang bisa membantu kita, ya bisa ada pengurus juga nanti kalau Bapak Ibu jemaat. Jadi anak-anak remaja pemuda kemarin sudah mengadakan Natal, tapi Natal sederhana aja, Natal kami. Tapi dalam rangka merayakan Natal, kami ingin berbagi ke panti asuhan di Sukabumi Talitakum. Ya, jadi kami harap ada partisipasi dari Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Ya, mungkin apapun itu bentuknya, dana atau barang-barang, mungkin ada boneka bekas gitu ya, tapi layak dipakai ya, masih bagus. Tas mungkin yang masih bagus. Silakan hubungi saudara Yoel dan pengurus, ada Excel juga. Ya, ada Excel dan mungkin itu ya. Ucapan selamat ulang tahun kepada Ananda Melody Borusian Turi tanggal 2 lagi di sekolah minggu ya, selamat ulang tahun. Kemudian Ananda Ades Aulia tanggal 3, selamat ulang tahun Ades, ada namanya. Selamat ulang tahun kepada Ibu Selvia Erlina tanggal 4, Molina ya. Selamat ulang tahun Ibu Yana tanggal 4 juga. Saudari Tarisa dari tanggal 7, selamat ulang tahun. Saudara Bian tanggal 9 Anniversary Bapak atau Ibu Josnadi ya di tanggal 10. Kemudian Opung Indra tanggal 11, Opung belum ya, nanti tanggal 11 ya. Saudara Vindi Yohanes tanggal 28, Ananda Keola Jola tanggal 29 ya, selamat ulang tahun. Oke. Atas nama Gembala, keluarga, seluruh mitra Gembala GSD dari Sesawi Cipanas mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga dunia kembali tersenyum dan menjadi lebih baik. Amin. Oke. Untuk jadwal kegiatan kita bisa dilihat ya di warta, di Bapak Ibu jemaat bisa perhatikan. Tapi sekali lagi kegiatan akan berjalan normal semuanya itu di bulan Februari, kecuali hari Kamis aja. Hari Kamis tetap kita laksanakan kepada doa itu ya. Mungkin itu aja pengumuman. Nah, berikutnya doa syafaat.
Oh, pemuda ya, sorry. Nambahin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pastor Bian tentang rencana Natal ke Pemuda pada hari Sabtu tanggal 28 Januari nanti. Kita Natalnya di Talitapung, Sukabumi. Itu kita mulai pukul 10. Tapi kemungkinan kita berangkat dari Cipanas sekitar pukul 7 atau pukul 8 karena kita menghindari macet. Karena kita nggak tahu di jalan ada macet atau lain sebagainya, jadi lebih pagi lebih baik kita berangkatnya. Jadi untuk opa-opa dan bapak ibu yang mempunyai anak di pemuda remaja, harap didukung anaknya, disupport untuk ikut kegiatan, untuk datang lebih pagi, sehingga kita berangkatnya bisa bareng-bareng dan tibanya di sana tepat waktu. Untuk kegiatan di sana kita bakalan ada ibadah, terus kita bakalan ada games dan lain sebagainya, lalu kita akan ada makan siang. Total pesertanya kurang lebih ada 70, di mana dari kami ada 30 orang pemuda remaja, dan sisanya di sana kurang lebih di sana tuh ada 30 anak panti asuhan, dan sisanya adalah pengurus panti asuhan dari ketua yayasan sampai anak kuliah PKL di sana. Jadi untuk Bapak Ibu mohon dukungan doa dan partisipasinya. Jika ada yang berkenan memberikan bantuan dana atau barang, boleh menghubungi saya ataupun menghubungi pengurus. Bahkan bisa juga menghubungi gembala sidang kita. Jadi minta dukungan doanya supaya kegiatan Natal kami dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan hambatan sedikit pun. Terima kasih. Terima kasih pada Tubian dan juga Yoel. Ya, mari Bapak Ibu kita berdonasi kembali, nggak usah jemu-jemu. Kemarin baru sumbangan Natal, kemarin baru sumbangan gempa, sekarang sumbangan Natal lagi. Jangan jemu-jemu berbuat baik karena itu semua diperhitungkan Tuhan. Amin. Terima kasih. Silakan untuk petugas doa syafaat boleh maju ke depan. Nanti Pastor Rinto yang akan menutup dengan doa berkat. Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian, mari kita satu berhati, kita berdoa bersama-sama. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami boleh tumbuh, berakar, berbuah lebat dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami, Tuhan berikan kekuatan agar boleh kami melakukan firman itu Tuhan. Tuhan memberkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Pastor Rinto. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya, istri anak-anak itu Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk tahun yang baru. Kami percaya dengan bekal damai sejahtera-Mu yang telah Kau bagikan, kami akan Tuhan berikan kekuatan untuk melewati tahun demi tahun. Memberkati juga Tuhan tempat ini, Hotel Reunions yang Tuhan boleh berikan kepada kami sebagai tempat beribadah. Tuhan memberkati manajemen Reunions. Biarlah Tuhan terus pelihara hotel ini sehingga boleh Tuhan datangkan pengunjung. Memberkati juga Tuhan pengurus gereja kami, baik itu gembala, juga pengurus serta program-programnya. Biarlah Tuhan berikan kepada kami hikmat marifat sehingga gereja kami boleh semakin baik dan lebih besar lagi. Kami juga berdoa Tuhan buat kerinduan kami memiliki gereja permanen. Kiranya Tuhan boleh izinkan kami memilikinya. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan berikan roh yang takut akan setiap pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari di pusat sampai di daerah. Tuhan berikan kepada mereka hikmat marifat sehingga mereka boleh membawa negeri ini menjadi negeri yang sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan tempat ini, buat setiap pekerjaan, usaha maupun apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang dalam studi, dalam sekolah. Tuhan berikan mereka kesehatan, kepintaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat setiap berkat dan apapun yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak.
Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mau kita bangkit berdiri. Kita coba sekali lagi kepala kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah menerima banyak berkat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami boleh pulang, kami menjadi pribadi yang berbeda saat kami datang tadi pagi ke tempat ini. Sebelum kami pulang, biarlah Tuhan kami bawa setiap berkat-berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, Tuhan berfirman demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.